Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai merger dan akuisisi. Nah, sebelumnya mungkin ada beberapa yang bingung. Apa perbedaan antara merger, akuisisi, kemudian ada juga yang namanya konsolidasi. Jadi mereka ini adalah bentuk dasar dari akuisisi yang akan kita bahas nanti ya. Ada merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, biasanya ada yang salah anggapan antara merger dan konsolidasi, atau salah tangkap yang akhirnya menyebabkan informasi itu menyebar luas. Baik, kita langsung aja deh, kita bahas aja antara perbedaan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Oke, yang pertama adalah merger, menggabungkan satu perusahaan ke perusahaan lain. Merger ini dilakukan antara satu bisa satu, dua, atau lebih perusahaan ya, bergabung menjadi satu. Tetapi nanti yang eksis hanya satu perusahaan induk. Ini perusahaan yang mengambil alih tetap beroperasi seperti biasa, sedangkan perusahaan yang diambil alih ditutup dan berhenti beroperasi. Perusahaan yang mengambil alih memperoleh seluruh aset beserta liabilitas dari perusahaan yang diambil alih. Contohnya, kalau merger itu adalah misalkan ada perusahaan A, kemudian dia mengambil alih perusahaan B, maka yang akan tetap bertahan dan beroperasi adalah perusahaan A. Yang B ini hilang atau melebur. Jadi cirinya kalau merger itu ada salah satu perusahaan lain yang hilang atau melebur. Nah, ini contohnya, Hewlett Packard melakukan merger dengan Compaq di tahun 2002. Compaq dibubarkan dan Hewlett Packard yang tetap beroperasi. Lanjut adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah proses pendirian perusahaan baru yang merupakan hasil penggabungan dua perusahaan atau lebih. Perusahaan yang bergabung ditutup dan berhenti beroperasi. Segala aset dan utang dari perusahaan yang bergabung dipindahkan ke perusahaan yang baru didirikan. Contohnya adalah perusahaan mandiri. Jadi kalau konsolidasi ini adalah gabungan dari beberapa perusahaan. Jadi ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D. Nah, gini ya. Nah, nanti hasil gabungannya ini menjadi perusahaan baru, menjadi nama baru E. Yang ini, perusahaan ini sudah ditutup dan mendirikan perusahaan baru. Contohnya kalau Bank Mandiri ya, kalian bisa searching sendiri sejarah Bank Mandiri misalkan. Sejarah Bank Mandiri. Nah, ini kalau nggak salah Bank Mandiri adalah gabungan dari beberapa bank, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, Bank Pindo. Nah, bergabung jadi satu, maka perusahaan akhirnya Bank Mandiri ini menjadi salah satu perusahaan BUMN terbesar. Ya, karena mereka ini adalah gabungan dari beberapa perusahaan. Tapi
Alhasil daripada sebelumnya berdiri sendiri-sendiri, ternyata ketika menjadi Bank Mandiri ini kinerjanya itu lebih bagus. Nah, yang saya jelaskan dari awal tadi, antara merger dan konsolidasi ini yang sering disalahartikan. Merger jadi konsolidasi, konsolidasi jadi merger. Enggak ya. Jadi kalian harus paham ini. Nah, selanjutnya adalah akuisisi. Akuisisi ini biasanya ini dibahas lebih lanjut itu kalau secara pencatatannya itu di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ya. Nah, akuisisi ini berarti membeli. Ada dua jenis, akuisisi saham dan juga akuisisi aset. Nah, biasanya kita udah sering ya, perusahaan akan mengakuisisi perusahaan A dengan cara melalui pembelian aset. Nah, ini melalui pembelian aset. Melalui pembelian saham perusahaan lain secara tunai. Bisa melalui pertukaran saham atau pertukaran sekuritas. Kalau akuisisi aset berarti ini dilakukan dengan cara membeli seluruh aset perusahaan tersebut. Akuisisi berarti membeli. Kalau akuisisi berarti ini nanti muncul yang namanya goodwill. Ya. Nah, dari beberapa variasi pengambil alihan perusahaan itu bisa muncul yang namanya ini, sinergi. Rumusnya itu adalah nilai perusahaan A jika beroperasi secara independen, ini nilai perusahaan B jika beroperasi secara independen. Dan ini adalah nilai perusahaan gabungan. Nah, sinergi ini akan muncul dalam penggabungan dua perusahaan apabila nilai gabungan kedua perusahaan tersebut lebih tinggi daripada nilai perusahaan masing-masing apabila mereka beroperasi sendiri. Jadi sinergi ini sama dengan menambah kekuatan. Gitu ya. Sinergi itu menambah kekuatan. Kayak contohnya kalau di Bank Mandiri tadi, ketika beberapa perusahaan berkonsolidasi menjadikan perusahaan yang baru namanya perusahaan Mandiri. Ternyata nilai perusahaan gabungan itu lebih tinggi daripada nilai perusahaan ketika mereka beroperasi secara sendiri-sendiri. Menambah kekuatan. Kinerjanya di perusahaan yang didirikan baru itu tadi jadi lebih besar, lebih hebat dia. Maka itulah yang disebut dengan sinergi. Jadi menambah kekuatan. Nah, sumber sinergi ini bisa dari banyak ketika perusahaan mengambil alih gitu ya. Misalkan adalah peningkatan pendapatan. Jadi ketika perusahaan itu mengambil alih, dia memperoleh pendapatannya itu lebih besar setelah bergabung. Jadi salah satu sumber sinerginya ada pada mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Kemudian pengurangan biaya. Kalau kita bicara pengurangan nih, nah ini pasti kita bicara mengenai efisiensi. Perusahaan selalu senang dengan adanya efisiensi, karena efisiensi itu harapannya bisa menaikkan profit perusahaan, iya nggak? Jadi pengurangan biaya ini misalkan contohnya adalah transfer
transfer teknologi. Transfer teknologi ini bisa membuat operasi perusahaan lebih efisien. Misalkan yang dari awalnya di perusahaan A nggak ada, di perusahaan B ada, karena transfer teknologi akhirnya kan lebih efisien. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk misalkan mengadopsi teknologi yang dipakai di perusahaan A, atau karyawan sebelumnya ternyata sudah mahir dalam mengoperasikan teknologi itu. Kemudian keunggulan dari sisi pajak. Nah, pasti ada kaitannya ya dengan dari sisi pajak. Misalnya ada utang, ada kapasitas utang yang belum terpakai. Ada kapasitas utang yang belum terpakai. Logikanya gimana? Kan gini, penambahan utang dapat menyebabkan turunnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan, ya kan? Karena adanya beban bunga yang mengurangi pajak. Nah, selanjutnya berkurangnya persyaratan modal. Sumber sinerginya gimana? Ketika dua perusahaan bergabung, maka dapat ditemukan fasilitas, misalnya memiliki 2 kantor pusat. Satu kantor pusat yang tidak digunakan dapat dijual atau disewakan. Nah, dari situ bisa menambah jumlah modal dari perusahaan. Nah, itu adalah beberapa sumber sinergi ketika perusahaan melakukan pengambil alihan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, ada namanya pengambil alihan, itu ternyata tidak semuanya itu berjalan dengan lancar atau sesuai manajer. Ada namanya pengambil alihan secara friendly dengan hostile takeover. Dari namanya saja nih, friendly, bersahabat, berarti antara perusahaan yang mengambil perusahaan yang menjadi target pengambil alihan menerima dengan baik proposal pengambil alihan proses merger. Jadi disambut dengan baik pengambil alihan. Ini namanya, istilahnya itu friendly. Kalau hostile takeover, ini pengambil alihan secara dipaksa. Loh, bisa Bu? Iya, bisa. Memang kalau dalam dunia bisnis bisa terjadi dua ini, bisa secara friendly atau secara hostile takeover. Ketika perusahaan itu pengambil alihan secara hostile takeover, kinerjanya, ini berdasarkan penelitian ya, ini kinerjanya lebih rendah daripada yang friendly. Nah, kalian bisa browsing sendiri ya, karena keterbatasan waktu dan tempat dan lain sebagainya, ibu nggak bisa menjelaskan secara detail. Kalian bisa cari-cari sendiri friendly hostile takeover. Nah, ini adalah beberapa cara ketika pengambil alihan terjadi secara hostile takeover ataupun secara friendly. Bisa melakukan tender offer, corporate voting. Nah, ini street sweep. Nah, ini bisa kalian pelajari sendiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya defensive tactic. Jadi ini strategi untuk mempertahankan diri. Defensif, mempertahankan.
Karena tadi ada namanya hostile takeover, jadi memang ada pengambil alihan yang bahwa manajer perusahaan itu terkadang itu menolak. Jadi tetap ya ada namanya agensi, terjadi konflik agensi di sini. Biasanya manajer perusahaan target ini seringkali menolak usaha pengambil alihan. Padahal aksi untuk menggagalkan pengambil alihan mungkin bermanfaat untuk pemegang saham perusahaan target jika perusahaan yang akan mengambil alih menaikkan harga penawarannya. Nah, penolakan pengambil alihan juga dapat merugikan pemegang saham perusahaan target. Makanya defensif taktik ini diperlukan. Caranya gimana? Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah pengambil alihan sebelum proses pengambil alihan terjadi. Jadi sebenarnya ada cara untuk mencegah ini sebelum proses pengambil alihan terjadi. Bisa juga ada strategi atau caranya untuk mencegah pengambil alihan ketika proses sudah berjalan. Jadi proses pengambil alihan sudah berjalan. Nah, yang sudah berjalan itu bisa kalian cari sendiri ya. Ini contohnya adalah corporate charter mengacu pada aturan tata kelola perusahaan. Jadi perusahaan pada umumnya itu mengamandemenkan corporate charter untuk membuat akuisisi menjadi lebih sulit. Kemudian ada classify board. Ada namanya unclassified board of director, ada namanya classify board. Nah, yang classify board ini meningkatkan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan mengambil alih untuk memperoleh kursi komisaris dan direksi secara mayoritas, sehingga tidak akan mengganti manajemen perusahaan target secara tepat. Super majority provision ini berkaitan dengan voting share yang diperlukan untuk menyetujui transaksi-transaksi perusahaan yang penting seperti merger, golden parachute. Nah, istilah ini akan mencegah terjadinya pengambil alihan karena meningkatkan biaya akuisisi. Kemudian ada yang namanya poison pills, menyebabkan persentase kepemilikan perusahaan yang akan mengambil alih turun secara drastis di perusahaan target. Untuk yang poison pills ini tidak ada literatur yang menjelaskan secara detail taktik defensif ini, tapi secara praktiknya ini poison pills ini sangat berpengaruh dalam mencegah pengambil alihan. Nah, pertanyaannya, apakah merger menambah nilai? Nah, ini ya, apakah merger menambah nilai? Nah, ini bisa apakah merger atau konsolidasi atau akuisisi menambah nilai? Ya, selama ketika perusahaan itu mampu menghasilkan sinergi, menghasilkan kekuatan, menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan jika misalkan kalau merger ya, misalkan jika mereka beroperasi sendiri-sendiri, A, B, C sendiri-sendiri. Ternyata kalau mendirikan perusahaan D, ini kekuatannya lebih besar, menghasilkan sinergi, maka itu otomatis akan menambah nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah divestasi.
Nah, divestasi ini adalah kebalikan dari akuisisi. Kalau akuisisi tadi membeli, nah divestasi ini pengurangan. Jadi ada yang dikurangi. Caranya yang paling umum adalah penjualan. Ini divisi tertentu, unit bisnis, segmen itu dijual ketika divisi itu memang tidak memberikan keuntungan. Spin off. Dalam spin-off, perusahaan induk merubah sebuah divisi menjadi entitas yang terpisah dan membagikan saham entitas tersebut kepada pemegang saham perusahaan induk. Carve out. Perusahaan induk merubah sebuah divisi menjadi entitas yang terpisah. Nah, kemudian kalau yang carve off ini kemudian menjual saham entitas tersebut kepada masyarakat. Ya. Kemudian tracking stock, perusahaan induk menerbitkan tracking stock untuk meneliti kinerja tertentu dalam perusahaan. Jadi ini beberapa istilah atau cara yang digunakan ketika perusahaan melakukan divestasi. Seperti go public, ada yang go public gitu ya, perusahaan go public, akhirnya dia jadi going private. Nah, perusahaan itu juga pikir-pikir strateginya gitu lah ya, nggak serta-merta dari going public ke going private atau dari divestasi ke akuisisi. Pasti juga ada alasan tertentu kenapa perusahaan melakukan beberapa strategi ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang sedikit dan singkat ini bisa membantu kalian semua memahami materi dari merger dan akuisisi, dan semoga apa-apa yang kita pelajari ini membawa berkah dan juga ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk kita tapi nantinya juga untuk orang lain, bahkan untuk semesta ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.